Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Qomaria dari Perbankan Syariah semester 7 ingin mempresentasikan materi pendidikan anti korupsi. Materi tersebut yang akan saya bahas yaitu fungsi korupsi dan manfaat korupsi. Saya akan membahas korupsi terlebih dahulu. Korupsi atau rasuhan secara global yang berasal dari bahasa Latin yaitu corruption adalah perilaku atau tindakan yang buruk yang biasanya dilakukan oleh pejabat publik secara tidak wajar dan tidak legal dan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, selanjutnya saya akan membahas fungsi korupsi. Fungsi korupsi dibagi menjadi dua. Ada fungsi positif dan ada pula fungsi negatif. Yang pertama, saya akan membahas fungsi positif terlebih dahulu. Dari fungsi positif ini, ada beberapa macam fungsinya, yaitu yang pertama, ada korupsi tindakan kalkulatif. Ciri-ciri korupsi yang yaitu perbuatan yang disengaja dan direncanakan oleh pelakunya. Berkenaan dengan itu, maka seseorang koruptor pasti telah memikirkan secara matang untung, rugi, manfaat, dan biaya atau hukuman yang akan dikeluarkan atas perbuatannya, baik dirinya maupun keluarganya. Berikut ini pola manfaat dan biaya korupsi. Saya akan menjelaskan sedikit dari biaya korupsi terlebih dahulu. Biaya korupsi atau biasanya disebut kerugiannya, yaitu yang pertama ada hukuman penjara. Hukuman penjara waktu seseorang itu ditangkap. Yang kedua, malu jika tertangkap. Ketiga, ada perasaan tidak tenang atau bersalah. Nah, mengapa seseorang itu jika melakukan korupsi biasanya seseorang yang tertangkap karena korupsi, dia pasti perasaannya tidak tenang atau seseorang tersebut mempunyai perasaan bersalah kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah ada kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan karir apabila tertangkap. Seseorang koruptor yang tertangkap, otomatis dia akan kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan karir. Nah, selanjutnya akan mematahkan semangat untuk bekerja keras dan berkompetisi secara sehat. Seseorang yang korupsi otomatis akan patah semangat untuk bekerja keras dan berkompetisi secara sehat karena dia sudah tahu bagaimana caranya untuk korupsi. Selanjutnya, manfaat korupsi. Manfaat korupsi biasanya manfaatnya ada berupa finansial. Finansial berupa pendapatan tambahan dari korupsinya tersebut, dari hasil korupsi tersebut. Manfaat non-finansial berupa pujian dan ucapan terima kasih dari klien atau orang maupun masyarakat yang mendapat percikan dari dana koruptor tersebut. Yang selanjutnya ada posisi sosial yang tinggi karena dianggap sebagai orang sukses dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada perasaan solidaritas dengan teman karena mereka bisa korupsi secara bersamaan. Nah, selanjutnya si koruptor itu akan membalas hutang budi kepada klien yang menggunakan jasanya. Hubungan timbal atau biasanya disebut hubungan timbal balik antar kedua pihak. Yang kedua, ada fungsi positif korupsi bagi individu. Fungsi positif bagi individu ini memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama sebagai katup pengaman bagi pegawai yang bergaji kecil. Artinya, dengan adanya korupsi, pegawai kecil memperoleh tambahan pendapatan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Yang kedua, korupsi bisa melibatkan calo yang berasal dari orang kecil. Pekerjaan sebagai calo ikut dalam jejaring korupsi. Mengapa? Karena merupakan katup pengaman karena si calo mendapat peluang kerja sekaligus penghasilan bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya. Yang ketiga, ada
korupsi juga memunculkan distribusi pendapatan antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, uang hasil distribusi itu didistribusikan untuk ASN atau aparatur sipil negara, oknum polisi, dan calo yang dapat berfungsi sebagai cara cepat memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya ada fungsi positif bagi negara. Nah, apakah korupsi memiliki fungsi positif bagi negara? Nah, ada beberapa fungsi positif korupsi, antara lain berkaitan dengan penguatan integritas nasional. Nah, gagasan ini berkaitan dengan kenyataannya bahwa setiap negara ataupun masyarakat selalu terdapat diferensiasi sosial. Misalnya, dasar kepartaian, kelas sosial, agama, dan lain-lain. Yang selanjutnya, saya akan membahas fungsi negatifnya korupsi. Fungsi negatifnya korupsi, yang pertama, korupsi melanggar hukum. Jelas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, yang kedua, korupsi merugikan banyak orang. Mengapa demikian? Korupsi bukan hanya kelompok yang dirugikan. Korupsi bukan hanya kelompok saja yang dirugikan. Tentu saja masyarakat pun rugi dalam hal perekonomian sesuatu negara. Yang kedua, ada korupsi merugikan banyak orang. Bukan hanya kelompok saja yang dirugikan, tentu saja masyarakat pun rugi dalam hal perekonomian suatu negara. Nah, kenapa? Karena menurunnya investasi negara tersebut dan meningkatkan kemiskinan. Selanjutnya yang akan saya bahas ada manfaat korupsi. Manfaat korupsi merupakan tindakan seseorang dan sekelompok yang menguntungkan serta memperkaya diri sendiri, keluarganya, dan juga orang-orang di dekatnya. Tindakan itu dilakukan secara sendiri ataupun kelompok melalui penggelapan dan penyelewengan, manipulasi data keuangan, jual beli data, dan lain-lain. Korupsi bisa dilakukan oleh siapapun pada semua bidang pekerjaan, kedudukan, jabatan, dan pada tataran institusi atau lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi keagamaan. Nah, selanjutnya ada korupsi dapat dikenal banyak. Ini manfaat dari korupsi. Nah, yang pertama, korupsi dapat dikenal banyak orang. Mengapa demikian? Contohnya, karena korupsi otomatis masuk berita. Dari berita tersebut, otomatis seseorang itu akan terkenal. Nah, contohnya saja dari kasus EKTP yang menyeret nama mantan ketua DPR atau yaitu Setia Novanto. Nah, yang kedua, korupsi dapat dianggap sebagai orang yang baik hati. Mengapa demikian? Karena uang hasil korupsi akan dibagikan kepada keluarganya atau kelompok yang ikut serta mendukung si koruptor tersebut. Nah, selanjutnya, yang ketiga ada korupsi dapat membuat seseorang atau kelompok menjadi kaya raya. Masih berkaitan dengan baik hati. Bukan saja hanya dibilang baik hati, seseorang koruptor tentu saja akan menjadi OKB atau orang kaya baru. Mengapa demikian? Karena para koruptor yang telah melakukan korupsi tentu saja akan membagikan sejumlah uang yang telah didapatkannya.
yang telah direncanakan sebelum dia melakukan korupsi tersebut kepada pihak yang bersangkutan dengan para koruptor tersebut. Yang keempat, korupsi dapat membuat seseorang menjadi sombong. Mengapa demikian? Jika para koruptor tidak ditangkap atau tidak ketahuan, tentu saja sombong. Mengapa? Dikarenakan dirinya sudah merasa jadi orang kaya, orang yang hebat dalam kelompoknya ataupun dalam keluarganya. Tentu saja akan banyak yang mendukung dirinya menjadi koruptor lagi. Nah, sisi positifnya itu tadi, memperkaya diri sendiri, keluarganya, kelompoknya. Jadi, jika ingin disebut pahlawan dalam kelompok, keluarga, dan mau disebut orang yang baik hati, suka membantu orang lain, ataupun suka beramal, dan seterusnya, maka korupsilah. Toh dari hasil korupsi itu hasilnya banyak uang, dan bisa menjadi Anda menjadi anggota parlemen, pengurus partai, orang terkenal, dan menjadi orang yang sombong. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.